Menstruasinya mulai kacau, siklusnya mulai nggak beraturan. Kadang mens 3 bulan, atau kadang nggak mens, pokoknya itu udah mulai nggak karuan. Badan mulai rasanya mulai kurang enak dan segala macam. Nah itu kondisi perimenopause. Hi there. Hi there. Kita jumpa lagi dalam acara Hi There Medical Made Easy. Saya Dr. Karina. Telah hadir bersama saya Dr. Anggara Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi, alias dokter kandungan. Ya, baik. Setelah kita pernah membicarakan soal disfungsi seksual wanita, lalu kita juga pernah membicarakan soal menstruasi. Dan gangguan-gangguannya ya, dan dok, gangguan-gangguannya, betul. Nah, sekarang kita akan membicarakan fase pasca menstruasi alias menopause. Menopause ya, dok. Dan pasti semua perempuan akan mengalami ini, dok. Aduh, iya. Benar. Sih, betul sekali. Gak usah diingetin gitu loh, dok. Ya. Tapi kalau di sini kan kalau kita sudah mengerti bahwa menopause itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tentu sebenarnya saya lebih tenang sih, dok. Betul. Kita juga pernah bikin waktu itu ya webinar ya tentang menopause, dan jujur di situ sebagai wanita saya berkurang gitu kekhawatiran saya soal menopause. Betul. Nah, untuk menyamakan visi dulu nih, untuk satu suara ya, menopause itu sebenarnya apa sih, dok? Baik, jadi menopause itu secara definisi itu kita sebut adalah tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. 12 bulan, ya. 1 tahun ya? 1 tahun ya, harus 1 tahun pada usia 45 sampai 56 tahun. Nah, ketika tidak alami, ini yang natural ya, menstruasi yang tidak menstruasi secara natural dialami dari selama 12 bulan dari usia 45 sampai 56. Nah, namun ada juga nih yang disebut dengan menopause dini. Nah, ketika ini terjadi 12 bulan tidak mens selama pada usia kurang dari 40 tahun. Oh, baik. Nah, jadi cut off-nya atau apa sih tolak ukurnya adalah tidak mens selama 12 bulan. Harus 12 bulan. Betul. Ya? Jadi baru 2 bulan, baru 3 bulan jangan langsung diagnosis menopause, belum tentu. Oh, baik. Jadi tunggu dulu nih, sampai 12 bulan. Tidak kunjung mens gitu, apalagi kalau usianya sudah mencapai kepala 5 begitu. Nah, jadi jangan takut, memang itu adalah kondisi menopause begitu. Nah, yang terjadi saat menopause itu adalah tidak terbentuknya lagi ovulasi, tidak terbentuknya bertelur dari seorang perempuan. Jadi seorang wanita itu bertelur ya? Betul. Makanya nggak cuma ayam doang bertelur, perempuan pun bertelur. Jadi ketika dia tidak bertelur lagi, itu akibatnya adalah tidak ada penebalan dari dinding rahim, sehingga tidak ada peluruhan dari dinding rahim yang kita sebut menstruasi. Jadi sehingga dia tidak mens lagi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi normalnya sebelum fase menopause, seorang wanita itu mengeluarkan sel telur ya dari indung telur. Lalu kalau ada pembuahan kan dia mesti tidur-tiduran ya di rahim. Jadi rahimnya itu menebal. Tapi kalau misalnya memang tidak ada pembuahan, tidak ada terjadi bayi, itu yang lurus sebagai menstruasi. Tapi kalau menopause sudah tidak terjadi lagi ya itu semua. Jadi nggak menstruasi lagi. Nah, tentu harus kita ingat sebelum terjadi menopause ada fase namanya perimenopause. Jadi ibaratnya fase di mana wah ini mau deket-deket lagi nih, sebentar lagi saya mau tutup warung, bahasanya kasarnya. Udah nggak mau lagi bertelur lagi. Nah, kondisi-kondisi perimenopause ini nanti akan alami beberapa kondisi, misalnya menstruasinya mulai kacau, siklusnya mulai nggak beraturan. Kadang mens 3 bulan, atau kadang nggak mens, pokoknya itu udah mulai nggak karuan. Badan mulai rasanya mulai kurang enak dan segala macam. Nah, itu kondisi perimenopause. Nah, ini juga harus diketahui oleh perempuan. Jadi nggak langsung jebret menopause, biasanya nggak gitu ya? Nggak, pasti dia ada fase-fase perimenopause-nya dulu, kemudian akhirnya alami menopause. Terus kenapa tuh rasa yang tadi dokter Angga bilang badannya jadi nggak enak tuh kenapa sih? Betul, dok. Jadi pada kondisi perimenopause dan terutama pada menopause itu sendiri, itu ada gejala-gejala yang memang khas.
dialami oleh perempuan menopause. Contohnya apa? Contohnya nih, gejala yang paling sering adalah dia akan alami hot flashes, jadi kepanasan, rasa yang panas, terus kemudian sulit tidur misalnya. Kemudian dia juga kadang badan pada gremes ya, pada greges ya, bahasanya itu sumeng-sumeng gitu ya, kayak badan rasa nggak enak gitu. Kemudian dia juga kayak gampang pegelinu, jadi gampang pegelinu juga. Kemudian mudah stres. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya adalah memang gejala-gejala yang wajar dialami pada perempuan yang sudah alami menopause. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa ditangani? Bisa. Dan itu apakah ketika sudah waspada kita tahu ada gejala tersebut itu memang normal. Jangan dirasa kok kayak saya sakit apa nih begitu kan. Tapi memang itu adalah menopause dan itu bisa kita tata laksana. Kalau menopause-nya sendiri karena apa sih, Dok? Ya itu, karena menopause itu kan sejatinya kan adalah tidak adanya bertelur tadi. Sehingga karena apa tuh nggak bertelur? Nah karena memang kalau ibaratnya indung telur tuh punya masa. Jadi kita tuh perempuan itu dari lahir sampai dia menopause tadi itu punya sel telur itu terbatas sebetulnya. Semua orang dilahirkan berbeda-beda. Betul. Tapi. Jadi secara total pas lahir tuh kita punya perempuan punya cadangan telur tuh 400.000. Tapi ntar lama-lama degradasi bertelur diambil setiap siklus sampai akhirnya habis. Nah, habisnya sel telur tersebut tentu saja ada hormon juga tuh yang berpengaruh. Nah, hormon itu yang akan menyebabkan namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen turun semua tadi, hancur semua tuh tadi dari otaknya, dari ibaratnya pikiran kena. Tulang kena, otot kena, kardiovaskular atau jantung kena, gitu. Dan Miss V pun juga kena. Jadi tadi saya belum bahas bahwa ada juga gejala tadi yang kemarin kita bahas, disfungsi seksual tadi, yang kemarin kita sudah pernah bicarakan. Itu salah satu penyebabnya juga karena menopause itu. Karena hormon estrogennya turun. Betul sekali, Dokter Karina. Dan ketika itu terjadi, jangan disangka itu tidak bisa ditata laksana. Bisa. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir karena ini adalah gejala alami yang akan dialami semua wanita, tapi gejala-gejala ini bisa ditangani oleh ahlinya. Betul. Dan tentu saja karena menopause ini tidak hanya satu organ, ini multiple organ. Jadi organ yang terlibat ini banyak. Jadi kita membutuhkan suatu penanganan yang komprehensif. Kita harus tangani psikisnya, tangani rehabilitasinya bagaimana, tulangnya, jantungnya. Nah, jadi untuk menopause ini memang kita harus mempunyai suatu center gitu, pusat yang ibaratnya one stop shopping untuk bisa kita tangani pemeriksaan dari A to Z untuk menopause, apa saja yang dirasakan, bagaimana pemeriksaan laboratorium, darah dan segala macam, dan ada satu center yang akhirnya perempuan itu bisa datang dan akhirnya one stop shopping gitu. Bisa diapain aja tuh di situ. Dan kebetulan ya karena waktu itu kita sudah membahasnya di webinar sebelumnya oleh Klinik Hyandra, kami menyadari adanya kebutuhan akan suatu layanan center menopause dan itu sudah dibangun di Klinik Hyandra Jakarta. Ya nanti bisa dilihat videonya setelah yang satu ini.
Baik, kita kembali lagi sekarang ke Dokter Angga. Ya. Nah, kalau tata laksananya sendiri gitu loh dok. Tadi kan kita udah lihat tuh di video ya. Jadi ada laser, ada terapeutik atau alias obat, ada mungkin krim-krim gitu ya. Wah, tentunya harus diperiksa dulu oleh ahlinya gitu. Nah, kira-kira gimana ya dok? Seorang penderita menopause itu, dia pertama kan datang dulu nih untuk konsultasi. Betul. Ya. Terus kira-kira gimana sih harapannya gitu kan? Baik. Orang-orang kan khawatir kan, aduh kalau saya menopause berarti udah end of the world gitu. Beberapa berpikir seperti itu ya. Iya, tapi dengan kemajuan teknologi kira-kira gimana nih dok? Oke, jadi ketika perempuan sudah mencapai usia 50 tahun begitu ya, biasa kepala 5 lah kita cut off, itu terkadang tidak terasa tuh dia tidak merasa dirinya tuh masalah gitu. Saya nggak apa-apa, saya sehat-sehat aja. Padahal sebenarnya dalamannya nih, tulangnya apa mungkin atau jantungnya atau mungkin ada masalah. Karena tadi ingat, estrogen itu berpengaruh kepada kondisi jantung, tulang, kemudian kondisi pikiran tadi saya bilang. Ketika estrogen itu turun, semua ini bisa menjadi berdampak. Pemeriksaan-pemeriksaan yang komprehensif yang ibaratnya tidak bisa dilihat kasat mata atau mungkin tidak bisa dirasakan itu bisa kita lakukan untuk mendeteksi secara dini. Secara dini apakah perempuan tersebut jangan sampai nanti kita keterlambatan nih. Misalnya tadi juga ada masalah dengan disfungsi seksual, itu pun bisa kita tata laksana juga begitu. Dimana ketika perempuan menopause datang ke suatu menopause center, yang diharapkan adalah dia harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua organnya harus diperiksa dulu. Jantungnya gimana, lemaknya gimana, kadar lemak kolesterolnya gimana, kemudian tulangnya, bone densitasnya bagaimana, densitas tulangnya bagaimana, bagaimana dengan kesehatan rahimnya, USG-nya bagaimana. Kemudian kita juga harus periksa semua itu tuh harus kita pastikan semuanya baik dulu. Kadar hormonnya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Dan apabila dia dengan gejala apalagi misalnya tiba-tiba dia merasakan panas di badan dan sebagainya, itu pun juga harus kita tanyakan begitu. Ketika ada gejala itu kita tata laksana. Gitu. Jangan sampai gejala itu mengganggu. Karena sejatinya pun perempuan yang sudah usia 50-60 tahun masih bisa sehat bugar. Seperti kayak perempuan umur 30 tahun, 20 tahun masih energik, aktif gitu. Banyak sekali sebenarnya ya sekarang terutama dengan adanya public figure yang sehat-sehat, mungkin juga mereka menjaga dari awal. Dan sebelum ada keluhan yang berlarut-larut sudah segera datang ke ahlinya. Banyak ya contohnya ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dan memang lifestyle itu tentu saja menjadi modalitas kita yang paling pertama sebelum kita memberikan obat-obatan atau tata laksana lain, kita harus ubah dulu lifestyle-nya. Pola makan hidup sehat, olahraga teratur, itu yang kita akan cecer pertama dulu nih. Karena itu akan sangat menolong ya. Jadi gejalanya nggak perlu terlalu berat. Betul sekali Dokter Karina. Baik, menarik sekali pembincangan tentang menopause ini karena semua wanita akan menuju ke sana dan tentunya ada kekhawatiran ya terhadap semua gejala yang akan timbul. Tapi jangan khawatir. Di Klinik Hyandra sudah ada ahlinya ya. Dan dengan kemajuan teknologi tentu saja semua gejala dari seorang wanita yang menopause itu insya Allah bisa ditangani dengan lebih dini dan lebih komprehensif. Baik, saya Dr. Karina undur diri dulu bersama Dr. Angga. Bila masih ada pertanyaan silahkan di DM ke Instagram kami @klinik_Hyandra. Sampai jumpa. Bye there. Bye there. Dancing,